Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Hukum Penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Lelisari SH.MH. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Sofia Meisyarani, NIM 618110164. Perkenalkan, nama saya M. Sigit Aldino, NIM 618110016. Perkenalkan, nama saya Ayuwandira Pandawani, NIM 618110142. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahman, NIM 618110038. Perkenalkan, nama saya Lalunanda Lukman Hakim, NIM 618110018. Maka pada kesempatan ini kelompok kami akan membahas tentang alur penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. So, langsung saja inilah video dari kami. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, berusia minimal 18 tahun. Yang kedua, memiliki kompetensi. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, terdaftar dan memiliki jaminan sosial. Lalu yang kelima, memiliki dokumen yang lengkap yang dipersyaratkan. Oke, saya akan menjelaskan tentang alur selanjutnya, yaitu penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri dilaksanakan oleh satu, pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia antara lain oleh Badan Perlindungan Kerja Migran Indonesia atau BP2MI. Penempatan PMI ini dilaksanakan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara pemberi kerja atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan. Penempatan ini didasarkan atas kebutuhan pemerintah dan permintaan dari pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan. Yang kedua yaitu perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau disingkat BP3MI. Penempatan pekerja migran Indonesia ini dilakukan antara pemberi kerja berbadan hukum di Indonesia dengan pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan. Dan dalam hal ini dilakukan oleh perusahaan penempatan PMI, yaitu P3MI. Jadi P3MI ini harus memiliki izin tertulis berupa surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau SIP 3MI yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia, dan wajib memiliki surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia atau SIP 2MI oleh BP2MI untuk menempatkan calon pekerja migran Indonesia. Yang ketiga itu adalah oleh perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri atau disingkat UKPS. Jadi penempatan PMI ini hanya dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara atau BUMN dan BUMD dan perusahaan swasta non P3MI. Yang dilakukan dalam hal ini adalah perusahaan memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan di luar negeri. Kedua, memperoleh kontrak pekerjaan pada bidang usahanya. Ketiga, memperluas usaha di negara tujuan penempatan. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 2. Penempatan PMI oleh perseorangan atau mandiri. Penempatan PMI ini dapat dilakukan bagi calon pekerja migran yang memenuhi persyaratan. Yang pertama, telah diterima bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan. Yang kedua, bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum. Yang ketiga, tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor. Yang terakhir, untuk
penempatan perseorangan atau mandiri dilarang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau sektor domestik. Mengenai perlindungan terhadap PMI pekerja migran Indonesia meliputi sebagai berikut. Yang pertama, proses sebelum bekerja dilakukan dengan 5 tahapan, yaitu 1. Pendaftaran. Pendaftaran PMI tidak dipungut biaya dan dilakukan secara daring melalui Siskop 2MI yang terintegrasi dengan Sisnaker beserta dengan dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Jadi dokumen lengkap yang dipersyaratkan meliputi antara lain KTP dan KK, surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, kartu peserta program jaminan kesehatan nasional. Yang kedua itu adalah seleksi. Tahap seleksi yang dilakukan adalah seleksi administrasi dan teknis sesuai dengan kebutuhan negara tujuan penempatan. Seleksi administrasi di sini meliputi verifikasi dokumen, kelengkapan yang dipersyaratkan, sedangkan seleksi teknis dapat dilaksanakan oleh pelaksana penempatan atau pemerintah negara, pemberi kerja, atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan. Yang ketiga di sini adalah pemenuhan dokumen. Jika calon PMI dinyatakan lulus seleksi CPMI, diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi. CPMI juga harus memiliki paspor dan menandatangani perjanjian penempatan. Pelaksana menempatkan memfasilitasi proses visa kerja sesuai dengan ketentuan tujuan kerja penempatan. Pekerja migran Indonesia yang telah memiliki visa kerja harus mengikuti program jaminan sosial ketenaga kerjaan selama bekerja dan setelah bekerja. Yang keempat di sini pelaksanaan orientasi para keberangkatan atau yang disingkat dengan UPP bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman kepada CPMI berupa peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan, materi perjanjian kerja, materi lain yang dianggap perlu yang dapat bekerja sama dengan instansi terkait. Pada saat itu juga dilaksanakan penandatangan perjanjian kerja yang merupakan kesepakatan antara pemberi kerja dengan CPMI. CPMI dan keberangkatan. CPMI yang akan bekerja di luar negeri harus melaksanakan pendataan sidik jari biometrik melalui sistem Siskop 2MI pada saat UPP. Bagi CPMI yang telah melalui seluruh proses penempatan sebelum bekerja, pelaksana penempatan harus memfasilitasi pemberangkatannya serta menginformasikan keberangkatan pekerja migran Indonesia kepada perwakilan rakyat Indonesia negara tujuan penempatan. Perlindungan terhadap PMI yang kedua yaitu selama bekerja, di mana proses yang harus dilakukan oleh PMI selama bekerja dimulai sejak PMI tiba di negara tujuan penempatan. Di mana dalam hal ini ada beberapa mekanismenya ya. Yang pertama, pekerja migran Indonesia yang telah tiba di negara tujuan penempatan melaporkan kedatangannya kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan atau melalui portal Peduli Warga Negara Indonesia. Yang kedua, pelaksana penempatan atau PMI melaporkan data kepulangan dan atau perpanjangan perjanjian kerja PMI kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan. Yang selanjutnya yang terakhir adalah melaporkan permasalahan yang dihadapi PMI melalui perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan. Ya, jadi itu 3 mekanisme perlindungan PMI, ya, perlindungan terhadap PMI selama bekerja. Jadi ada 3 ya, yang telah saya sebutkan tadi ya, ada 3. Yang selanjutnya yaitu setelah bekerja ya. Di mana proses yang harus dilakukan PMI setelah bekerja dimulai sejak PMI tiba di debarkasi Indonesia. Dan bagi pemilih yang bermasalah berdasarkan laporan perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan BP2MI memfasilitasi PMI dari debarkasi Indonesia sampai ke daerah asal.
Jadi itu dia pembahasan tentang penempatan PMI ke luar negeri. Nah, jadi buat kalian nih, para calon migran Indonesia, jika ingin bekerja ke luar negeri, ikut prosedur yang telah ditetapkan ya, agar tidak menjadi PMI non-provisional. Dan patuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku agar bisa bekerja dengan aman dan nyaman. Sekian, mungkin itu aja dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.